Bismillah, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bahas tentang teknomarketing, teknologi dan marketing. Dan memang teknomarketing ini adalah akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang banyak kita lihat dari animo masyarakat yang melihat tentang teknologi dalam marketing atau teknomarketing. Teknomarketing itu adalah bagaimana mengkombinasikan antara teknologi dan marketing, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Dan teknologi atau teknomarketing ini adalah new destructive way of marketing, jadi cara baru marketing, dan itu sangat mengganggu dalam konteks bahwa dia bisa memporak-porandakan bagi mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi IT atau digital dalam konteks marketing. Kemudian bagaimana merubah tradisional marketing menjadi digital marketing atau penggunaan teknologi digital. Nah, kalau kita lihat memang apa yang harus kita lakukan terkait dengan teknologi marketing, tentu pemahaman terhadap teknologi, knowledge terhadap teknologi, kemudian harus mampu untuk belajar program basic program, karena itu menjadi dasar bagaimana nanti memahami teknologi yang terkait dengan marketing. Kemudian selanjutnya misalnya kita lihat itu marketing automatization menjadi sesuatu yang belakangan ini ramai dibicarakan tentang otomatisasi dalam marketing. Teknologi apa saja yang dipakai kalau kita lihat memang di marketing 5.0 punyanya Kotler itu sudah ada beberapa teknologi for humanity, misalnya penggunaan sensor untuk pixel, sensor untuk mengcapture customer journey, jadi proses customer dalam pengambilan keputusan. Sebelum mereka mengambil keputusan, mempertimbangkan alternatif, sebelum mempertimbangkan alternatif mencari informasi, dan itu bisa kita tracking mereka itu sepanjang journey, sepanjang pencarian itu sampai mereka melakukan behavior atau post behavior, atau kalau di segmentasi disebut behavioral segmentation. Nah, kalau kita simak lebih jauh tentang sensor, kemudian misalnya untuk AI, untuk automatization tapi dipakai untuk marketing, bagaimana memberikan respon yang automatically kepada banyak yang menjadi feedback dari customer, itu menjadi sangat penting. Dan kita lanjutkan pada berikutnya. Nah, ini kita lihat memang ada poin-poin yang ditemukan di sini bahwa perbedaan dari customer itu sendiri, yang sebelumnya mendapatkan informasi adalah banyak dari pihak produsen, bisa dari pihak company, kemudian banyak mengalami perubahan dengan adanya digital. Itu kalau Kotler 4.0 mengatakan conversation, customer itu melakukan pencarian informasi tidak hanya berdasarkan dari informasi yang dapat dari perusahaan, tapi berdasarkan customer review, customer feedback, dan itu mereka lebih trust terhadap misalnya friend-nya. Kalau tempat F-nya itu ada friend, follower, fan, and family, dan itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mereka. Nah, tentu tantangan bagi marketer atau teknologi marketing yang dipakai itu bagaimana untuk bisa menggunakan beragam sosial media, tidak hanya satu. Karena kalau kita lihat memang tentang sosial media itu atau online marketing menggunakan sosial media itu tidak hanya terkait dengan Facebook atau Twitter, tapi menyangkut sosial media platform lainnya seperti Pinterest, Pandora, Snapchat, Instagram, dan itu sangat beragam sekali.
Sehingga bagaimana pemanfaatan secara komprehensif, namanya social marketing reader. Jadi dia memantau, karena tiap sosial media marketing itu, sosmed itu memiliki peran dan karakteristik responden atau karakteristik dari penggunanya yang beda-beda. Nah, di samping itu juga kalau kita lihat memang IoT menjadi sebuah tantangan ke depannya, bagaimana penggunaan Internet of Things itu untuk memahami misalnya pemanfaatan di smart city. Jadi orang yang lagi berjalan, kemudian berapa banyak orang yang berjalan, berapa banyak dari yang berjalan itu misalnya menuju store Walmart misalnya, atau berapa banyak yang menuju di Target. Nah, bisa membandingkan begitu mereka masuk, kemudian mereka keluar, kemudian mereka pindah di retail satu, retail yang lain, dengan penggunaan misalnya face recognition untuk mengcapture face-nya dikala mereka masuk dalam sebuah store, kemudian on store stimulinya untuk melihat surprisingnya begitu dia mengkonsum tester misalnya dari sebuah produk tertentu, baik contoh untuk parfum misalnya. Kemudian kita lihat memang penggunaan yang masif di mobile application itu sendiri menjadi peningkatan yang luar biasa, dan shifting dari web sendiri, namun tidak bisa meninggalkan web karena memang perbedaan engine. Kalau misalnya di server, kita masukkan di server, tentu di web itu menjadi salah satu pilihan. Kalau misalnya bagaimana penggunaan engine di tiap-tiap mobile device dari pengguna itu sendiri, maka aplikasi itu hadir untuk memudahkan dan percepat akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian kita lanjut, memang banyaknya perusahaan yang menginvestasikan secara besar-besaran untuk online. Tentu di situ untuk meningkatkan value. Untuk peningkatan value, bagaimana di samping juga customer connection di sini, fostering customer connection. Jadi dari proses awal pun, dari pencarian informasi, identification sebuah problem, kemudian mencari sebuah misalnya penggunaan big data dengan pakai Oracle di situ menjadi penting untuk mengconnectingkan customer, men-tracking dan mengconnecting customer dari proses awal sampai dia setelah pembelian. Misalnya dengan penggunaan big data tadi untuk memahami post behavioral atau habit dari customer itu sendiri, sehingga bagi perusahaan dengan mudah untuk rebuyingnya, misalnya untuk pembelian ban mobil misalnya dalam 2 atau 3 tahun ke depan, berapa banyak customer yang seharusnya membeli ban merek tertentu misalnya Dunlop, dan kalau misalnya itu berkurang dari perkiraannya, tentu karena perubahan preferensinya itu kenapa menyebabkan, sehingga tentu customer connection-nya itu menjadi lebih namanya CRM, customer relationship management. Jadi memberikan atau mengikat customer itu, relationship itu dengan customer dari proses awal sampai dia menjadi loyal. Nah, kalau kita lihat memang di sini teknologi untuk itu semua ternyata kita bisa lihat memang sudah bisa kita temukan di email marketing. Menjadi sangat penting juga, menjadi peran yang sangat berguna dalam communication dan customer connection itu sendiri, karena memonitor dan mengukur, mengintegrasikan sistem dari marketing automation itu tidak hanya dari sosial media yang memang punya peran yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan advokasi
kepada perusahaan, karena customer itu lebih horizontal dengan structure linknya antara customer dengan perusahaan, tidak seperti dulu yang perusahaan membombardir konten atau iklan. Tapi sekarang tidak bisa, karena begitu customer mengkonsum dan mereka memiliki ketidakpuasan terhadap konsumsi setelah dari produk tersebut, tentu dia akan memberikan negatif advokasi yang mungkin malah memberikan feedback yang negatif. Namun itu adalah sesuatu yang menjadi masukan sebetulnya bagi perusahaan untuk selalu sehingga dalam Kotler 4.0 dari proses awal itu cooperation. Jadi bagaimana bekerjasama antara customer dalam proses awal untuk membuat sebuah produk. Misalnya idea generation untuk membuat mie dengan rasa yang baru, misalnya mie instan rasa yang baru, tentu dari proses awal itu sudah memasukkan customer untuk memberikan insight atau memberikan masukan itu apa saja yang perlu untuk ditambahin atau perlu untuk dimasukkan sebagai varian baru misalnya. Kemudian selanjutnya tentang ROI. Nah, di situ apakah dengan kita lihat misalnya dengan masifnya penggunaan digital itu dan kaitannya antara IT dengan teknologi, dalam hal ini dengan marketing itu sendiri. Kemudian beberapa pakar memang seperti McKinsey Consulting, tentu inovasi dari pemanfaatan teknologi itu sendiri, bahwa teknologi itu yang human mimicking misalnya, bagaimana teknologi yang chatbot itu sendiri kemudian untuk memberikan trust dan kepuasan yang lebih kepada customer, kemudian tentu itu memberikan rebuying. Kalau misalnya ada sesuatu yang komplain juga tentu itu akan respon lebih cepat karena menjadi masukan dan menjadi perbaikan di masa yang akan datang bagi pihak perusahaan. Nah, kemudian teknologi sensor dengan pixel, misalnya teknologi pixel sensor itu sendiri sudah masif digunakan untuk men-tracking seluruh perjalanan customer itu dari proses pencarian informasi sampai sampai dia mengkonsumsi, dan penggunaan big data dengan Oracle yang bisa mengcapture real time itu misalnya untuk mengetahui berapa banyak customer di suatu wilayah secara geografis misalnya, karena segmentasinya sudah berubah, tidak hanya geografis, demografik, psikologik, dan behavioral, tapi dia menjadi one segmentation untuk digital dan pemanfaatan teknologi digital dalam marketing misalnya. Nah, teknologi pixel itu membedakan customer itu, mensegmentasikan customer itu menjadi satu. Batasan-batasan wilayah tentu tidak ada lagi. Misalnya begitu saya mau sales untuk produk jamu Madura misalnya, saya ambil contoh. Nah, tentu bukan orang Madura saja yang menjadi targetnya, tapi adalah netizen. Nah, itu yang menjadi satu kewarganegaraan digital yang baru, bahwa kalau Kotler mengatakan peran netizen, peran youth, anak muda, dan peran woman, nah, YWN itu menjadi penting ke depannya. Anak muda karena memang di situ adopt teknologi, perubahan-perubahan metaverse 3D untuk digital online itu tentu anak muda yang pertama kali untuk dengan euforianya untuk mau mengadopsi. Kemudian woman itu punya peran yang sangat penting karena kompleksitas pengambilan keputusan yang tentu berbeda dengan men. Kemudian netizen yang memang memiliki powerful untuk informasi dan untuk mempengaruhi yang lainnya, karena sesuatu yang viral misalnya dan itu positif bagi perusahaan akan serta-merta meningkatkan penjualan sangat signifikan dalam waktu yang singkat, namun juga akan menurunkan penjualan juga dalam waktu singkat juga dikala itu tidak viral lagi. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih.